Shalom saudara, puji Tuhan kita memasuki hari ke-25 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti tinggal 25 hari lagi kita akan sama-sama memperingati hari Pentakosta. Tuhan selalu menghendaki umatnya untuk memperingati hari-hari penting. Contohnya hari Paskah, kita selalu memperingatinya berupa bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Sangat penting untuk kita beribadah bersama juga di hari Pentakosta, di mana kita mengingat kembali hari pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini untuk juga mendapat kepenuhan Roh Kudus. Terlalu banyak kebaikan yang akan terjadi atas kita yang menanti-nantikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya tugas untuk mendampingi orang percaya sebagai penolong. Pertolongan yang Roh Kudus berikan itu banyak saudara. Di antaranya Roh Kudus akan mengajar kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kudus yang kita terima akan menuntun hidup kita ke dalam kebenaran. Contohnya, Roh Kudus akan menginsyafkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Roh Kudus akan memberi pengertian kepada kita ketika kita akan melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Semua ini dapat dilakukan oleh Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi yang bekerja pada kita orang-orang percaya untuk mengajar dan membetulkan kesalahan. Itu sebabnya secara luas Roh Kudus akan meyakinkan orang percaya tentang dosa, tentang kebenaran Kristus, serta penghukuman kejahatan. Supaya kita menjadi seperti Kristus dan hidup sesuai dengan patokan kebenaran yaitu firman Tuhan. Supaya kita dipimpin ke dalam keseluruhan kebenaran dan supaya kita bisa memuliakan Kristus. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya untuk menghasilkan kehidupan yang sesuai dengan Kristus, yang kudus, dan itu akan menyenangkan hati Kristus. Jadi saudara, kalau kita memang punya kepenuhan Roh Kudus, sangat bisa terjadi kita terhindar dari hal-hal buruk yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Tetapi kalau orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi menolak pimpinan dan karya penginsafan, dan jikalau orang itu menolak Roh Kudus untuk mematikan hal-hal yang duniawi, maka mereka akan mendapat hukuman. Itu bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Jadi saudara, menjelang hari Pentakosta, berdoalah setiap hari, meminta kembali kepenuhan Roh Kudus, agar hidup kita selalu dituntun di dalam kebenaran, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin.
sesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang berterang, Yesus namanya. Peganglah tanganku